Kisah nyata teror santet Brojosukma, pocong yang mengerikan menghantui keluarga Pak Atmojo. Part 3. Cerita ini ditulis oleh Lakon Story. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk sekarang kita dengarkan ceritanya. Tapi sayangnya belum lama aku tertidur, aku kembali mendengar suara yang cukup mengganggu telingaku. Suara tersebut bukan suara tangisan ataupun rintihan, melainkan seperti suara bacaan doa Jawa yang terdengar dibaca oleh seseorang sambil berkeliling rumah. Momen ini sebenarnya adalah momen penting yang menjadi titik awal di mana semua kejadian ini bermula. Andai saja malam itu aku mengetahui jika akan ada santet yang akan menyerang keluarga Pak Atmojo, mungkin dengan sekuat tenaga saya akan mengingatkannya. Tapi sayangnya waktu itu saya gak mengerti jika itu semua adalah tanda akan adanya santet. Yang ada di dalam pikiranku malam itu mungkin akan ada penampakan makhluk halus yang sudah seperti biasanya kulihat di rumah tersebut. Demikian penuturan saksi. Ini sih suara doa, Bu. Sepertinya di luar rumah sedang ada orang baca mantra. Ucapku berbisik kepada istriku yang waktu itu juga ikut terbangun karena mendengar suara sayup-sayup mantra yang juga diselingi suara teriakan Singgih yang masih saja terdengar mengganggu. Iya Mas, entah apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Saya sudah gak habis pikir. Setiap malam ada saja gangguan yang kita dengar dan kita lihat. Apa jangan-jangan dulu keluarga ini melakukan pesugihan ya? Saut istriku pelan. Dan puncaknya belum selesai aku dan istriku membicarakan semua itu, aku dan istriku kembali mendengar suara lompatan yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara lompatan tersebut adalah suara lompatan pocong. Hal itu selain dikuatkan dengan terciumnya bunga melati khas orang mati, malam itu aku mendengar suara lompatan tersebut mengarah ke arah kebun pisang yang ada di belakang rumah. Blek, blek, blek. Mendengar hal itu aku pun kembali menguatkan diriku, karena aku pun tahu jika aku memaksa keluar, yang ada aku hanya akan lari. Malam itu di rumah Pak Atmojo seperti sedang didatangi banyak sekali makhluk halus, Mas. Saya dengar suara lompatan pocong, saya dengar suara orang menangis, saya dengar suara langkah kaki pincang, dan bahkan saya juga merasakan di dalam rumah Pak Atmojo malam itu terasa cukup ramai tidak karuan. Padahal nyatanya keadaan rumah Pak Atmojo sangat sepi, dengan hanya ada suara Singgih yang terdengar berteriak sesekali. Demikian ucapan saksi. Dan dengan menguatkan semua ketakutan itu, malam itu aku tetap bertahan di dalam kamar dengan tidak sekalipun berani keluar rumah, meski aku dan istriku mendengar semua kengerian itu. Hingga akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya santet Brojosukma datang. Masih teringat jelas di kepalaku, hari itu adalah tepat hari Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Singgih yang sebelumnya terus saja berteriak di sepanjang harinya, waktu itu sekitar pukul 17.30 WIB, Singgih terlihat tenang dan seperti orang waras dengan tidak adanya tanda-tanda dia sakit. Bahkan Singgih juga sesekali merayuku agar aku mau membukakan tali ikatannya. Tolong Pak, buka ikatan saya sudah sembuh, saya sudah capek diikat begini. Nanti kalau Bapak mau bukain ikatan saya akan bilang ke Ayah agar gaji Bapak dinaikkan, ucap Singgih dengan sesekali tersenyum mengerikan. Di situ karena aku tetap memegang teguh pesan dari Pak Atmojo agar ikatan Singgih tidak boleh dilepas apapun alasannya. Akhirnya waktu itu aku pun menolak permintaan Singgih yang akhirnya Singgih pun kembali memberontak dan memakiku dengan kata-kata kasarnya. Namun karena aku tidak mau menghiraukannya, akhirnya aku pun kembali melakukan aktivitas harianku seperti biasanya. Singkat cerita, tepat
tepat sekitar pukul 19 WIB, aku tiba-tiba mendengar teriakan Bu Asih yang terdengar sedang memanggil nama istriku. "Naning!" teriak Bu Asih. Mendengar hal itu, aku pun memperhatikan istriku dari kejauhan yang terlihat berlari masuk ke dalam kamar Bu Asih yang memang terletak di lantai 2 rumah tersebut. Dan setelah beberapa lama di dalam kamar Bu Asih, istriku pun keluar dari kamar Bu Asih dengan tangannya yang membawa kresek berisikan pembalut bekas dengan banyaknya darah haid yang terlihat masih menempel. "Bu Asih sepertinya sakit, Mas. Darah haidnya keluar gak mau berhenti. Tadi sudah kuajak ke rumah sakit, tapi Bu Asih gak mau. Katanya mau dilihat dulu. Kalau besok darahnya masih keluar, baru mau ke rumah sakit," ucap istriku yang waktu itu berhenti sejenak di depanku dan kembali berjalan ke arah dapur rumah itu. Dan tak hanya itu, beberapa lama setelah itu Pak Atmojo juga terlihat pulang dari tempat kerjanya dengan raut wajah yang terlihat sangat pucat tidak terkira. Seperti biasanya, ketika pintu rumah sudah terbuka dan Pak Atmojo masuk ke dalam rumahnya, beliau langsung saja berjalan masuk ke dalam kamar tidurnya dengan tidak sekalipun menyapaku, meskipun saat itu aku selalu berdiri membukakan pintu untuknya. Pukul 23:25 WIB. Malam itu tatapan wajahku mengarah ke arah jam dinding dengan tanganku yang memeluk istriku yang sudah tertidur pulas. Dan beberapa lama setelah itu aku kembali mendengar suara mantra yang saat itu terdengar tidak hanya diucapkan oleh satu orang, melainkan terdengar seperti diucapkan oleh beberapa orang. Mendengar hal itu karena pikiranku yang sangat penasaran, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk perlahan membuka jendela kamarku agar aku bisa melihat ke arah luar rumah. Tapi anehnya ketika aku sudah bisa melihat ke arah luar rumah, pandanganku seketika kebingungan karena malam itu aku benar-benar tidak melihat adanya siapapun. Yang ada hanya hembusan angin yang berhembus memutar aneh. Dengar suara mantra yang diucapkan tersebut seperti semakin ramai. Dengan rasa penasaran yang sudah tidak lagi bisa kutahan, akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar dari kamarku dan ingin memastikan sebenarnya siapa yang akhir-akhir ini terus saja mengganggu rumah keluarga Pak Atmojo tersebut. Tapi sayangnya ketika aku baru saja membuka pintu kamarku, tepat di depan pintu kamarku ada sesosok pocong yang tingginya melebihi dari tinggi badanku. Tidak hanya tinggi, sosok pocong tersebut wajahnya terlihat membusuk dengan aroma tubuhnya yang tercium sudah sangat tidak sedap. "Kue ora usah melok-melok," artinya kamu tidak usah ikut campur. Suara tersebut terdengar pelan, dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu aku juga mendengar suara ledakan yang terdengar seperti petasan yang sengaja diledakkan di dalam rumah. Duar. Singkat cerita, setelah suara ledakan tersebut kudengar, aku sudah tidak lagi bisa mengingat semuanya. Kepalaku berat, pandanganku kabur dengan perutku yang tiba-tiba bergejolak seperti ada sesuatu yang hidup di dalam perutku. Hingga akhirnya aku pun tidak lagi bisa mengingat semuanya. Keesokan harinya, keadaan rumah Pak Atmojo yang biasanya jarang sekali menerima tamu, waktu itu tiba-tiba sudah dipenuhi dengan saudara dan para tetangga yang ada di sekitarnya. Aku tersadar sekitar pukul 11 siang dengan keadaan yang sangat membingungkan. Aku masih bingung, aku masih linglung dengan semua kejadian yang sudah kualami semalam. Dan akhirnya ketika aku sudah tersadar sepenuhnya, ternyata Singgi sudah dinyatakan meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Kepalanya memutar seperti sengaja diputar hingga patah, dengan seluruh tubuh dan perutnya membiru seperti orang yang telah tenggelam.
Dan kondisi Bu Asih dan Pak Atmojo waktu itu masih hidup dengan bagian perutnya membesar di bagian dada hingga di atas kemaluannya. Dan tidak hanya membesar, jika dilihat dengan lebih teliti lagi, di bagian perutnya ada sesuatu yang bergerak seperti ular kecil dengan otot tubuhnya yang sudah terlihat keluar semuanya. Bersambung ke part 4. Terima kasih yang sudah menonton ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.